Assalamualaikum. Hai guys, aku Bella. Di sini aku mau menceritakan cerita horor yang diambil dari akun Instagram @ceritahororjogja yang berjudul cerita tentang hal yang mengganjal. Di sini aku coba ceritakan dari sudut pandang orang pertama. Oke, langsung aja ya. Hai, nama aku, sebut aja Dwi. Kisah ini terjadi dulu sekitar tahun 2000-an. Lebih tepatnya awal aku datang untuk kuliah di Jogja. Aku kos di Jogja yang lokasinya kalau ke Malioboro cuma 5 menit. Tapi sayang terakhir kali aku ke Jogja, perkampungannya sudah banyak yang berubah. Bahkan tempat kosku dulu sudah dibangun menjadi hotel. Jadi ceritanya dulu begitu aku kos di situ, lingkungan sekitarku cukup ramah dan warganya berjiwa sosial. Aku pun berbaur dengan masyarakat di sana. Dan aku lumayan fasih berbahasa Jawa. Di kampung tempat kosku itu ada kegiatan badminton yang diadakan oleh ibu-ibu kampung. Karena aku suka olahraga, maka aku ikut kegiatan badminton itu, dan aku mengenal ibu-ibu di daerah sana. Setelah beberapa bulan kemudian, aku tinggal di kampung itu, aku merasa nyaman hingga pada suatu hari, para warga kampung mengadakan piknik satu bus ke Tawangmangu, Jawa Tengah. Karena aku sudah dianggap sebagai warga, maka aku pun diajak oleh mereka. Kegiatan piknik pun berlangsung dengan lancar. Walaupun tidak semua warga ikut, salah satunya adalah kita sebut saja Bu Marno yang memang sedang terbaring sakit. Namun saat perjalanan pulang dari piknik, mendadak kami mendapat kabar yang mengejutkan. Kami semua mendapat kabar kalau Bu Marno ini tengah kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan saudara beliau ikut di dalam bus dan mendapat kabar telepon dari saudaranya yang tidak ikut piknik juga. Ibarat kata, saat itu Bu Marno tengah menghadapi sakaratul maut. Oh iya, mungkin aku belum menceritakan. Jadi, kebetulan aku memang perempuan yang lumayan bisa melihat hal-hal aneh tak kasat mata. Atau bahasa kerennya mungkin indigo. Jadi sewaktu aku mendengar saudaranya ditelepon, di dalam bus itu aku seketika seperti mendapat bayangan kalau memang Bu Marno ini sudah dalam tanda petik waktunya dan kita gak sempat untuk melihat dia hidup lagi. Kebetulan posisi kami waktu itu sudah di daerah Klaten. Sementara itu, bus terus melaju ke arah kota Jogja. Dan ternyata benar, sesampainya di kampung, kami mendapat kabar kalau Bu Marno sudah meninggal. Tentunya warga kampung pun berduka dan segera mempersiapkan prosesi untuk pemakaman beliau di esok harinya. Lalu singkat cerita, keesokan harinya pun pemakaman berjalan lancar. Dan sebagai warga baru, aku pun ikut melayat. Namun cerita aneh dimulai dari saat ini. Oh iya, untuk informasi, kampung ini padat penduduk dan rumah warga banyak yang terbuat dari kombinasi kayu dan bambu atau biasa disebut gedek. Serta jalan-jalannya hanya memiliki lebar 1 meter. Aku sendiri merasa ketika almarhum selesai dikuburkan, suasana kampung menjadi sedikit berbeda. Entahlah, atau mungkin hanya perasaanku saja waktu itu. Jadi saat masuk ke kampung, suasananya adem, tapi bikin merinding. Tapi aku milih untuk menghiraukan hal itu. Beberapa hari kemudian, aku yang tengah bersantai di depan kos tiba-tiba dikejutkan oleh kabar dari ibu-ibu kampung
yang tengah berkumpul sambil bergosip ria. Ya, awalnya aku hanya mencoba untuk nimbrung ke kerumunan ibu-ibu itu. Namun aku kaget ketika mendengar salah seorang ibu-ibu tetanggaku bercerita kalau Bu Marno masih suka gentayangan. Jadi ibu-ibu itu bercerita kalau beberapa orang di kampung ini ada yang dipanggil-panggil. Namun yang aneh, suara yang manggil-manggil itu sama persis dengan suara Bu Marno, yang memang khas dan familiar bagi warga kampung. Dan tak hanya itu, beberapa warga juga mengaku kalau tengah malam atau pagi buta, ada yang mengetok-ngetok pintu rumah mereka. Tapi ketika dibuka tidak ada siapa-siapa di luar. Karena di lingkungan kampung, maka hal ini cepat tersebar dan menimbulkan ketakutan bagi para warga. Namun salah seorang tetangga yang ikut nimbrung bersamaku dan para tetangga bernama, kita sebut saja Bu Marjina. Bu Marjina ini terlihat skeptis dan cenderung tidak percaya akan hal itu. Welah, wong Bu Marno kuwi wis ora ono. Mestine wonge ya ning alam kubur ta saiki. Yang artinya, welah, Bu Marno itu sudah nggak ada. Mestinya orangnya ya sudah di alam kubur kan sekarang. Aku sebagai yang terhitung paling muda di situ hanya terdiam saja. Karena sejujurnya aku belum mengalami apa yang beberapa warga ceritakan itu. Singkat cerita, kami pun membubarkan diri untuk melanjutkan aktivitas. Keesokan harinya, aku melihat lagi ibu-ibu tetanggaku tengah berkerumun. Namun dari jauh aku tampak melihat Bu Marjina yang tampak aktif berbicara. Karena penasaran, aku pun menghampiri mereka dan meminta Bu Marjina menceritakan dari awal apa yang ia ceritakan dari tadi. Dan ternyata cerita yang beliau sampaikan cukup membuatku bergidik. Jadi ceritanya semalam, rumah Bu Marjina tiba-tiba mendapat ketokan pintu. Hal yang aneh, karena yang mengetok juga waktu pagi buta. Beliau pun bersama suaminya membuka pintu. Dan betapa kagetnya ketika membuka pintu, ia melihat sosok Bu Marno berdiri di depan pintu. Tak hanya itu, sosok itu juga berkata, "Aku ame nyuli raket." Yang artinya, aku mau pinjam raket. Persis saat semasa hidup, Bu Marno memang seringkali meminjam raket pada Bu Marjina untuk bermain badminton. Kontan saja Bu Marjina dan suaminya ketakutan, lalu segera menutup pintu, lanjut berlari ke kamar serta berdoa. Aku yang mendengar cerita itu hanya bergidik ngeri. Oke, kita lanjut di part 2.